Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu PP, pengajar praktek angkatan 9, pendidikan guru penggerak Lina Fardiani MPD. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Imayati P, guru CGP angkatan 9 dari pendidikan guru penggerak dan bertugas di SMAN 2 Koto Kampar Budi. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Ibu baik juga ya Bu ya. Alhamdulillah baik Bu Ima. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat. Amin. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu Ima. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Ima lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ima lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Ima melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik lagi bagi murid Bu Ima di dalam kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ima. Pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama adalah melalui gaya belajar visual pada bahan ajar dan gaya belajar auditori melalui video pembelajaran dan kinestetik pada bahan ajar dan tanya jawab pada LKPD. Nah, peserta didik dapat menentukan suku TN dari barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab pada LKPD, nah peserta didik dapat menganalisis suku TN barisan aritmatika dari dua suku yang berbeda dengan mandiri dan disiplin. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab pada LKPD, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus suku PN dari suatu barisan aritmatika dengan percaya diri dan rasa tanggung jawab. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ya, baik Bu, dari area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 Bu, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, di sini untuk area pengetahuannya, nah itu ada 2 Bu. Yang pertama, peserta didiknya ini dapat menentukan suku TN dari barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis antara 2 suku yang berbeda. Nah, kemudian untuk area keterampilannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus suku TN pada barisan aritmatika. Nah, itulah Bu untuk area pengembangannya. Baik, jadi bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari mode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan nantinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa yang ada di dalam kelas. Nah, kalau masalah modelnya ya Bu, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baiklah Ibu. Berarti rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan mode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya, betul sekali. Nah,
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Iya, mengenai media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas nantinya, saya menggunakan PowerPoint, kemudian LKPD, dan satu lagi yaitu menggunakan Bahan Ajar. Jadi kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan materi apa, dan jam berapa? Iya, Ibu laksanakan? saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada kelas 11 MIPA, Bu. Pada hari ini juga, yaitu jam ketiga dan jam keempat, pukul 9 WIB sampai 10.30 WIB pada materi barisan aritmetika. Berarti nanti saya akan masuk ke situ di kelas 11 MIPA pada jam ketiga dan keempat dan 9 sampai jam 10 pada hari ini ya Bu ya. Kita dalam pembelajaran materi aritmetika. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal yang penting waktu supervisi dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Ya Bu, saya mendapatkan gambaran mengenai media yang akan saya gunakan. Nah, kemudian saya bisa mempersiapkan agar media ini sudah ada dalam proses pembelajaran nanti. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pro-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari ini di dalam kelas. Ya Bu, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya semuanya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada ketua kelas agar disiapkan dan dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Nak Alba. Siap, Kak. Hormat, Kak. Tegak, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama tadi, pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. 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 Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nak pada pagi ini? Baik, Bu. Baik. Nah, untuk kesempatan ini ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Untuk itu siapa namanya yang dipanggil? Nah, nanti silakan menjawab hadir ya. Oke, Bu. Adinda, Devi, Stella, hadir Bu. Albar. Hadir, Bu. Nah, baik, pada kesempatan ini Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat yang sudah kita sepakati pada awal semester kemarin? Yang pertama apa coba nak? Selalu datang tepat waktu. Ya, selalu datang tepat waktu. Apa lagi? Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, nampaknya anak ibu masih ingat ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu berdiri dulu semuanya. Bilang pagi tepuknya sekali ya. Kalau bilang siang tepuknya 2 kali. Sudah bisa kita mulai? Sudah.
ternyata tidak konsentrasi. Ulangi sekali lagi ya. Pagi, siang, siang, pagi, siang, sore. Mantap. Silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan melihat kemampuan dari Anda semua. Ibu nanya untuk apa? Untuk pembelajaran waktu berkelompok nanti. Nanti akan Ibu bagi ada yang gaya belajar visual, kinestetik, sama auditory. Jadi dari kuesioner yang akan Ibu berikan nanti, baru bisa Ibu mengklasifikasikan masuk mana anak-anak Ibu kelompoknya. Ibu. Oke? Ibu. Ya, langsung kerjakan ya. Baik, waktu pekerjaannya sudah selesai. Silakan kumpulkan kembali kepada Ibu. Silakan duduk kembali ya. Tes awal atau tes diagnostis sudah Ibu berikan kepada Anda semua, dan Ibu sudah tahu hasilnya. Anak-anak Ibu masuk kelompok belajar yang mana? Ibu. Baik, pada kesempatan ini, materi kita hari ini itu mengenai barisan aritmetika. Mana ini merupakan pertemuan pertama kita di semester genap ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda semua. Ada yang masih ingat materi kita mengenai pola bilangan? Ada? Yang kita belajar waktu kelas 10 dulu? Ya, Bu. Gak ada. Sekarang coba perhatikan di layar. Ini ada sebuah kalender ya, Nak ya. Kira-kira kalender bulan apa ini, Nak? Januari. Sekarang coba anak-anak Ibu sebutkan susunan bilangan pada minggu pertama, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira membentuk pola bilangan apa dia? Bilangan asli. Pola bilangan asli? Yang kurang dari? Iya, benar sekali, yang kurang dari 7. Kira-kira apa sih pola yang dibuat oleh bilangan ini? Berapa selisihnya kira-kira? 1. Oke. Pertanyaan berikutnya, coba anak-anak Ibu sebutkan susunan bilangan pada minggu keempat di bulan Januari 2024. Ayo, siapa yang bisa? Ada? Coba tunjuk tangan, Nak. Pada minggu keempat, susunan bilangannya. Ya, silakan Nadia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. Oke, kira-kira membentuk pola bilangan apa dia, Nak? Membentuk pola bilangan asli yang kurang dari 28, Bu. Oke, yang lain apakah sama jawabannya semua? Sama. Ya, bagus sekali. Dari yang anak-anak sebutkan tadi, kira-kira apa sih, Nak, pola bilangan itu? Susunan dari Iya, pintar sekali. Selanjutnya coba perhatikan di layar ya, Nak ya. Ini kira-kira gambar apa ini, Nak? Gambar seseorang ada di bank. Siapa yang suka menabung di bank? Ada? Orang tuanya ada menabung di bank BRI ini? Ya. Sekarang Ibu pinjam namanya satu orang ya. Ayo, nama siapa yang rela Ibu pakai namanya pada saat ini? Nama siapa? Nazwa. Oke. Coba dengarkan ya. Nazwa yang menabung di bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp200.000. Kemudian pada bulan Juli 2023, Nazwa menabung sebesar
sebesar Rp500.000. Dan pada bulan Agustus 2023 besar tabungan si Naswa yaitu Rp800.000. Pertanyaannya adalah berapa sih besar tabungan Naswa pada bulan Januari 2024? Ayo, siapa yang tahu? Berapa? 2.300.000. Ayo, siapa yang tahu dari mana dapatnya Rp2.300.000? Ayo, dari mana? Dari selisih 300 setiap bulannya. Setiap bulan. Dari selisih setiap bulannya 300.000. Gimana yang sebelah sini? Setuju? Setuju. Iya, benar sekali. Nah, dari setiap bulannya ini, yang mana besar tabungan si Naswa ini, dia mempunyai selisih yaitu sebesar Rp300.000. Nah, jadi dari permasalahan yang barusan kita kerjakan ini, itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu barisan aritmatika. Mau tahu lebih lanjut? Mau. Oke, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Bisa. Kira-kira? Bisa. Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan di layar, nanti ada sebuah permasalahan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa sih yang diketahui dari permasalahan kontekstual ini? Ada yang bisa? Atau ada yang tahu? Nah, apa yang ditanya dari permasalahan ini? Berapa kursi yang harus Iya, bagus sekali. Berapa kursi yang harus ditambah pada gedung kesenian? Kira-kira ada yang tahu jawabannya berapa? Tidak. Ada yang tahu? Tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, kalau nggak ada yang tahu, nah ibu akan menjelaskan sedikit dulu ya sebelum anda bekerja di kelompok masing-masing. Nah, jadi dari permasalahan ini, nanti silakan anda ketahui dulu ya item-item yang diketahui dari permasalahan kontekstual ini. Yang pertama, tentunya banyak kursi pada baris pertama. Nah, kemudian selisih antar baris kursinya itu berapa? Yaitu 3. Dan berikutnya adalah banyak baris kursi di gedung kesenian itu ada 15. Nah, banyak pengunjungnya yaitu 70. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini silakan anda baca nanti materi barisan aritmatika yang ada di bahan ajar maupun di YouTube ataupun kita praktek langsung. Nah, baik. Setelah ibu melakukan tes diagnosis tadi, nah ibu sudah tahu kemampuan dari anak-anak ibu semuanya. Ternyata dari semua siswa ini, nah ada yang mempunyai gaya belajar visual, kemudian auditory, dan ada yang kinestetik. Nah, jadi model pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu problem based learning, ya pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian dengan menggunakan pendekatan kompetensi sosial emosional atau yang disebut dengan KSE, nah yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang silakan anak-anak ibu berkumpul di kelompok yang sudah ibu bagikan ini. Silakan. Oke, ibu kan sudah membagi anak-anak semua menjadi 3 kelompok ya. Yang mana ini kelompok visual, ini kelompok auditory, dan yang di belakang itu adalah kelompok kinestetik. Nah, dari yang kelompok visual ini, ibu akan memberikan nanti media pembelajarannya bahan ajar sama LKPD. Nah, sedangkan yang kelompok auditory, nah ibu akan memberikan LKPD, kemudian sama link pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu untuk yang kelompok auditory. Sedangkan yang kelompok kinestetik, nah ibu akan memberikan bahan ajar LKPD sama medianya ini, yaitu LIDI. Oke? Nah, sudah bisa kita mulai? Sama.
kita tentukan dulu banyak kursi pada barisan pertama di gedung kesenian itu yaitu 22 dan banyak kursi pada baris belakangnya ada 3 buah. Banyak kursi di gedung kesenian terdapat 15 baris. Lalu banyak pengunjungnya adalah 35 orang. Jadi kita mencari berapa kemungkinan kursi yang harus ditambah di gedung kesenian tersebut. Oke, ada yang bisa Ibu bantu, nak? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, nah silakan anak-anak Ibu buka di bahan ajar ya nak ya untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Berapa selisih antara baris pertama dengan baris selanjutnya? Banyak selisih dari baris pertama dan selanjutnya. Iya. Banyak kursi pada baris belakang 3 buah. Jadi setiap baris itu selisihnya terdapat 3 buah kursi. Jadi baris pertama itu kan 22 kursi. Jadi baris keduanya itu ditambah 3 kursi jadi 25 kursi. Dan baris selanjutnya ditambah lagi 3 kursi. 25 kursi ditambah 3 28 kursi. Begitu selanjutnya sampai barisan ke-15. Dan selanjutnya kita mencari sampai ke-15-nya. Iya. Pastikan anggota kelompoknya ya dalam diskusi ini ya. Yang dibutuhkan ditambahkan di gedung kesenian tersebut. Di gedung Apa? Di gedung kesenian. Kesenian tersebut. Pandangan A sama rangsangan A. Oke, lanjut ya. Kurang satu. Jadi cara mencarinya pada barisan kursi pertama itu kan jumlahnya 22. Jadi kita keluarkan bidinya itu sebanyak 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Banyak kursi pertama adalah 22. Iya, pada baris pertama. Baris kedua. Dengan cara ditambah 3. Jumlahnya 25. Di baris kedua 25. Baris ketiga 28. Kemudian kita tambah 3 lagi. 31. 3 lagi. 34. Baris ke-15. 64. Jumlah orang yang ada di dalam tersebut 75. Pengunjungnya 75. Sedangkan kursi yang tersedia adalah 44. Berapa yang kita butuhkan? Kurangnya lagi kan kursinya. Iya. Jadi Banyak orang kurang kursi yang ada. Iya. Kurang kursi yang ada. Baik, karena diskusi kelompoknya sudah selesai, silakan anak-anak Ibu menulis di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan. Dan dalam waktu 10 menit saja. Oke? Oke.
untuk itu Ibu minta kepada kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini dijelaskan oleh Albert. Albert, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari sebuah soal, yaitu soalnya di sebuah gedung kesenian terdapat 15 baris tempat duduk. Banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 22 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya 3 buah, lebih banyak dari kursi pada baris di depannya. Jika banyak pengunjung 75 orang, berapa kemungkinan kursi yang harus ditambahkan di gedung kesenian tersebut? Setelah saya akan menjelaskan cara mencari kursi yang dibutuhkan. Itu yang diketahui, yang pertama itu banyak kursi pada baris pertama, yaitu suku pertama sebanyak 22. Selisih kursi baris depan dan belakang adalah 3. Banyak baris kursi di gedung kesenian adalah sebanyak 15 dan banyak pengunjung yang hadir adalah 75. Baiklah, rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang dengan 1 tutup kurung dikali B. UN-nya yaitu U15 yaitu baris ke-15 sama dengan 22 ditambah dalam kurung 15 dikurang 1 tutup kurung dikali 3. Langkah yang pertama yaitu dikurangi 1. 15 dikurangi 1 yaitu 14, lalu dikali dengan 3 hasilnya 42. Lalu kita jumlahkan dengan 22 hasilnya 64. Lalu kita kurangkan dengan banyak pengunjung yang hadir yaitu 75 orang dikurang 64 hasilnya sama dengan 11 kursi yang dibutuhkan. Ada yang ingin bertanya dari penjelasan Albert tadi? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada, tutup saja. Baiklah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan langsung ya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertanyaan. Di sebuah gedung kesenian terdapat 15 baris tempat duduk. Banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 22 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya ada 3 buah. Lebih banyak dari kursi daripada baris di depannya. Jika banyak pengunjung 75 orang, berapa kemungkinan kursi yang harus ditambahkan di gedung kesenian tersebut? Maka kita ketahui di situ adalah banyak kursi pada baris pertama atau suku pertama yaitu 22. Selisih kursi baris depan dan belakang atau beda adalah 3. Banyak baris di kursi gedung kesenian adalah 15. Banyak pengunjung yang hadir 75. Maka dari rumusnya adalah UN atau suku ke N dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Untuk UN-nya suku baris kursi yaitu 15 dengan A 22 ditambah 15 dikurang 1 dikali bedanya 3. 15 dikurang 1 14 dan 22 ditambah 14 dikali 3. Kemudian kita cari dulu 14 dikali 3 42. Kemudian ditambah 22 ditambah 42 adalah 64 kursi. Banyak kursi di dalam ruangan tersebut. Kemudian banyak pengunjung kita kurangkan dengan banyak kursi, yaitu 75 dikurang 64 yaitu 11 kursi. Maka jadi hanya memerlukan 11 kursi untuk tambahan di gedung kesenian tersebut. Baiklah, jika ada yang bertanya silakan ditanyakan.
Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya kepada kelompok Abdul Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai presentasinya, saya akan membacakan dulu terlebih dahulu soalnya. Di sebuah gedung kesenian terdapat 15 baris tempat duduk. Banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian adalah 22 buah. Banyak kursi pada barisan di belakangnya, 3 buah lebih banyak dari kursi pada barisan di depannya. Jika banyak pengunjung 75 orang, berapa kemungkinan kursi yang harus ditambahkan di gedung kesenian tersebut? Jadi kita misalkan kursi tersebut itu dengan lidi. Jadi pada barisan pertama, banyak kursi tersebut adalah 22. Kita tambahkan dengan selisih kursi yang ada di belakang tadi. Selisihnya adalah 3. Jadi pada setiap kursinya kita tambahkan 3. 22 ditambah 3 sama dengan 25. Jadi sampailah kepada suku yang baris ke-15, itu dapatlah kursinya 64. Jumlah orang di dalam bioskop tersebut berjumlah 75 orang. Jadi cara mencarinya, jumlah orang dikurangi dengan jumlah kursi tersebut. 75 dikurangi 64 sama dengan 11. Gitu. Dari teman-teman ada pertanyaan? Ya. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah Ibu perhatikan presentase dari masing-masing kelompok, dan alhamdulillah itu sudah luar biasa ya. Kita berikan aplaus lagi. Nah, silakan anak-anak dan anak ibu kembali ke tempat semula. Ya, ternyata semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, memang betul ya, jawabannya itu adalah 11 kursi, yang mana 11 kursi ini merupakan banyak kursi yang ditambah di gedung kesenian tersebut. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari pembahasan permasalahan kontekstual ini? Ya. Paham? Paham. Benar ya, Ibu? Nah, kita sudah selesai tadi ya belajar di kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama yang ditandai dengan tanda koma. Iya, itu yang pertama ya, barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, apa lagi coba? Rumusnya, Bu. Rumusnya. Nah, bagaimana cara mencari suku KN dari barisan aritmatika itu? Dengan rumus UN adalah A ditambah Ya. N dikurang 1 dan dikali beda atau selisih. Dengan A adalah suku pertama dan beda atau selisihnya, Bu. Oke, bagus sekali, yang luar biasa. Memang benar ya, Nak ya. Kita berikan aplaus dulu ya. Memang benar ya, Nak ya. Yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama yaitu definisi dari barisan aritmatika. Nah, apa dia definisinya? Yaitu barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap, yang ditandai dengan tanda koma. Ya, tanda koma itu adalah bentuk simbol dari barisan. Nah, kemudian yang kedua, rumus suku KN dari barisan aritmatika ini, ya, karena suku KN disimbolkan dengan UN, ya. Nah, apa rumusnya? Yaitu A ditambah N dikurang 1 kali beda. Yang mana A ini disebut sebagai suku pertama, N-nya banyak suku, dan B itu adalah selisih. Nah, baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan penguatan dulu kepada Anda semua, yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang Anda kerjakan di kelompok masing-masing tadi. Nah, yang pertama yaitu langkah yang kita lakukan
kontekstual tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan beda barisan aritmatika dari masalah kontekstual tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu menentukan rumus suku ke N ya dari barisan aritmatika yang ada di masalah kontekstual tadi. Dan yang terakhir, nah baru kita menafsirkan. Nah, seperti apa kita menafsirkan tadi? Yaitu kita tahu bahwa banyak tambahan kursi di gedung kesenian itu adalah sebanyak 11 kursi. Nah, ini penting ya Ananda ketahui karena inilah langkah-langkah yang kita gunakan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kali ini untuk menguji pemahaman Anda semua, Ibu akan memberikan beberapa soal evaluasi dalam waktu 10 menit saja. Sudah siap? Siap. Oke, silakan Nak, ini soal evaluasinya. Nah, ini dia soalnya. Oke, waktunya habis ya Nak ya. Silakan dikumpulkan semua jawaban yang sudah dibuat. Bagi yang sudah mengumpulkan, silakan duduk di tempat duduknya kembali. Oke, bukan dulu ya. Baik, karena ini sudah selesai Ibu koreksi dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Semua anak-anak Ibu dapat 100. Nah, baik, supaya pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi. Nah, silakan Anda pelajari mengenai deret aritmatika. Nah, pada pertemuan ini Ibu rasa cukup sekian dulu. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Farbiani, pengajar praktek angkatan 9 dari pendidikan guru penggerak. Bersama saya dengan Bu Imayati dari CGP dari SMAN 2 Boto Kampar Guru. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabar hari ini Bu Ima? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Ya Bu, terkait proses observasi yang sudah dijalankan, ya perasaan saya sangat lega ya Bu ya, karena sudah menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya mungkin tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Nah kemudian mengenai area pengembangan yang saya lakukan di sini, nah itu ada dua Bu, yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah untuk area pengetahuannya itu ada dua Bu. Yang pertama, peserta didiknya dapat menentukan suku KN dari barisan akademika. Kemudian yang kedua, peserta didiknya dapat menganalisis suku KN antara dua suku yang berbeda. Nah yang ketiga, untuk area keterampilannya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan suku tekstual menggunakan konsep suku KN pada barisan akademika. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dari area pengembangan yang saya lakukan di kelas. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih ada nggak kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran pada kelas? Mungkin kalau kendalanya agak sedikit. Nah itu mengenai ada satu atau dua orang siswa yang masih kelihatan bingung dan kurang aktif di dalam proses diskusi. Nah itulah yang saya jumpai. Jadi ada terjadi beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya, mungkin hanya mengandalkan teman mungkin ya, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Benar sekali Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Ya Bu, mungkin salah satu penyebabnya ya Bu ya, mungkin karena banyak siswa yang berada dalam satu kelompok itu. Nah jadi untuk rencana saya ke depannya, nah saya betul-betul memanfaatkan gaya belajar itu supaya anak-anak itu betul nyaman di dalam kelompoknya masing-masing, sesuai dengan gaya belajar yang dia sukai gitu. Ada yang visual, kemudian ada yang auditory, dan ada yang kualitatif. Nah itulah rencana saya ke depannya. Baik, jadi itu rencana Ibu untuk kedepannya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, kemudian menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita Ibu ke depannya, apakah bisa sudah terrealisasi atau tidak, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan. Baik Bu, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Iya. Secepatnya akan saya lakukan perubahan-perubahan tersebut. Mohon doanya juga ya Bu. Nah, dan saya akan berusaha semampu saya agar rencana-rencana yang sudah saya sebutkan tadi bisa terrealisasi secepatnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian pasca observasi kita pada hari ini. Saya pengacara praktek Nina Filani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.